Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS, Sumatif Tengah Semester, semester genap sekolah dasar. Mata pelajaran Matematika, kelas 3 sekolah dasar. Nah, silakan nonton dengan bijak. Lanjut nomor 1. Pak Guru hendak mengukur panjang halaman sekolah. Alat ukur yang digunakan Pak Guru adalah A. Meteran roll, B. Penggaris, C. Meteran pita, dan D. Busur derajat. Jawaban paling tepat adalah ya, ini untuk mengukur panjangnya halaman sekolah. Jawabannya adalah meteran roll. Ini untuk yang besar atau lebar. Kalau penggaris ini untuk mengukur kursi, meja, dan sebagainya. Bisa juga mengukur buku. Meteran pita juga untuk mengukur baju. Busur derajat beda. Lanjut nomor 2. Amati gambar berikut. Nah, panjang spidol adalah ini. Berapa panjang spidol? A. 14 meter, B. 4 meter, C. 14 cm, dan D. 4 cm. Nah, kalau A dengan B ini jelas salah. Jadi, spidol ini, Mister ini cm. Jadi, jawabannya adalah ya. Angka dari 0 ke 14. Jadi, jawabannya adalah C. Gitu mengukurnya. Kalau Mister atau penggaris ini, itu satuannya cm. Soal nomor 3. Suatu tiang bendera tingginya 2 meter lebih 55 cm. Tinggi tiang bendera tersebut adalah titik cm. A. 25 cm, B. 55 cm, C. 255 cm, D. 2055 cm. Nah, ukurannya itu ada di buku kalian, ukuran tangga seperti ini. Itu tiap turun tangga 10 cm. Kalau ukuran satuannya cm. Kalau meter itu beda lagi. Nah, ini misalnya 2 meter ini sama dengan 200 cm ditambah dengan 55 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Diberikan ukuran panjang berikut. 2 meter A titik cm sama dengan 270 cm. Nilai A adalah titik A 20, B 70, C 200, D 700. Nah, di sini diberikan ukuran panjang 2 meter titik A. Yang ditanya adalah nilai A. Nilai A ini kan 2 meter sama dengan 200 cm. Terus kalau 270 berarti ditambah 70. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, silakan kalian kalau menemu soal B ini, hitunglah di buku kertas kosong. Nah, hitung. Soal nomor 5. Erna membeli 2 meter 50 cm pita. Erna menggunakan 1 meter 10 cm pita untuk membuat prakarya. Panjang pita Erna sekarang adalah A. 1 meter 40 cm, B. 1 meter 60 cm, C. 6 meter 40 cm, dan D. 6 meter 60 cm. Nah, sebenarnya ini harus ada penghitungannya. Karena ini agak susah. Ini kan 2. Anggap saja 2 dikotong 1 meter. Jadi sisanya 1. Jadi jawabannya antara A dengan B. Terus 50 lagi. 50
dikurang 10. Berarti jawabannya ini 40. Nah, 40 cm. Seperti itu. Berarti 1 jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Karena dia memakai awalnya kan 2 meter 50 cm. Ini 1 meter cm. Berarti meter potong 2 meter dipotong 1 meter. Ini sisa 1. Terus 50 cm dipotong 10 cm jadi sisa 40. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu menghitungnya. Soal berikutnya nomor 6. Amatilah gambar berikut. Nah, ini alat ukur yang tepat untuk menimbang benda tersebut adalah titik A. Timbangan badan, B. Timbangan kodok, C. Timbangan dapur, dan D. Neraca. Jawabannya ini jelas, neraca. Kalau kalian tahu, neraca itu untuk menimbang berat yang kecil-kecil seperti ini, alat timbangan. Kalau timbangan badan beda, itu yang besar. Nah, ini amatilah gambar berikut nomor 7. Berat semangka tersebut adalah A. 3 kg, B. 30 kg, C. 3 ons, C. D. 300 on. Nah, 3000 gram ini sama dengan 3 kg. 3000 ini ke gram. Gram ke kilo ini di jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A. Jadi kalian harus menghafalkan rumus dari yang begini. Nah, seperti itu. Intinya ini agak susah kalau pakai laptop. Oke, soal berikutnya nomor 8. Ika membeli 3 kg gula pasir. Leni membeli gula pasir lebih banyak daripada Ika. Kemungkinan berat gula pasir yang dibeli Leni adalah, lebih berat. Nah, apakah berapa? A. 2500 gram, B. 20 gram, C. 10 on, dan D. 50 on. Nah, kita tahu jawabannya adalah kalau 10 on ini salah. Jadi jawabannya adalah 50 on. 50 on ini sama dengan 5 kg. Jadi jawabannya lebih dari itu. Jawabannya adalah yang D. Kalau ini di bawah 3 kilo. Ini 1 kilo. Ini enggak sampai 1 kilo. Ini 2, kilogram. Soal nomor 9. Berat badan Ayu 28 kg. Berat badan Dita 40 ons. Lebih berat daripada berat badan Ayu. Pernyataan yang sesuai adalah, nah ini soal HOTS. A. Berat badan Ayu dan Dita berselisih 400 gram. B. Berat badan Dita 320 ons. Berat badan Dita ini 320 ons. C. Berat badan Ayu 40 kurangnya dari berat badan Dita. D. Jumlah berat badan Ayu dan Dita 50 gram. Ini berat badan Dita ini 40 lebih berat. Berarti beratnya adalah 320 ons. 32 kilo. Ini 24. Misalnya ini 24. Ini kan 28 ditambah 4 kilo. Jadi 28 tambah 4 ini 32 kilo. Jadi jawabannya 32 kilo sama dengan 320 on. B. Soal berikutnya nomor 10. Bibi membeli 1200 gram telur ayam, 2 kg kentang, dan 15 on duku. Urutan belanja Bibi dari paling ringan adalah, A. Telur ayam, duku, kentang. B. Telur ayam, kentang, duku. C. Kentang, duku, telur ayam. D. Duku, telur ayam, kentang. Nah, caranya seperti ini. Kita urutkan, jadikan
on semua boleh. Nah, jadi yang paling ringan itu, dari paling ringan ini jadikan on 1,2 ons ya. Salah. Ini sebenarnya ya. Jadi sebenarnya jawabannya adalah yang A. Kita lihat dulu yang A, jawabannya ini A. Dari telur ayam dulu, ini paling ringan 1, jadikan kilo semua 1,2 ini. Maksudnya 1,2 tadi 1,2 kilogram ayam. Terus yang ini 2 kentang. Terus agak jelek nggak apa-apa. Sorry ya. Maaf. Dan 15 ini 1,5. Berarti urutannya 1,5 ini telur ayam, tuku 1,5 kg nih duku. Ya, seperti ini. Duku terus 2 kg kentang. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 11. Amatilah gambar berikut. Nah, ini. Gambar tersebut menunjukkan A. Garis ST, B. Kurva ST, C. Ruang garis ST, D. Sinar garis ST. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat itu ini merupakan B. Kurva ST. Oh ya, sorry. Ya, ini jawabannya kurva ST. Jawabannya B. Soal berikutnya. Amatilah gambar berikut ini. Banyak ruang garis yang membentuk angka tersebut adalah A4, B5, C6, dan D7. Ini ada berapa garis yang membentuk angka 6? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya nomor 13. Amatilah gambar berikut. Pernyataan yang tepat adalah ini soal HOTS. Sudut A lebih besar daripada sudut B. Sudut A lebih kecil daripada sudut B. Sudut A dan B sama besar. Sudut D, sudut A dan B tidak sama besar. Jadi yang paling tepat ini pernyataannya adalah yang sudut A dan B ini sama besar. Sudut A lebih besar ini sama ini, gambarnya sama sudutnya. Jadi jawabannya ini memang panjangnya sama, beda, tapi ini hanya sebagai pengecoh kita. Jadi sudutnya ini sama, sudut A dan B tidak sama besar. Jawabannya ini salah. Jawabannya yang paling tepat itu adalah sudut A dan B ini sama besar. Jawabannya C. Oke, soal berikutnya. Nomor 14. Bobby membuat sudut satuan yang ukurannya 45 derajat. Sudut satuan tersebut digunakan untuk mengukur sudut penuh. Hasil pengukuran Bobby adalah A. Sudut penuh 6 kali sudut satuan. B. Sudut penuh 8 kali sudut satuan. C. Sudut penuh 9 kali sudut satuan. D. Sudut penuh 10 kali sudut satuan. Nah, ini kita jawabnya cepat saja. Jawabannya adalah yang B. Intinya 40 derajat ini sudut penuh 8 kali sudut satuan. Nomor 15. Garis tegak lurus dapat ditemukan pada benda A. Pada benda kacamata. B. Ini lukisan. C. Semangka. Dan D. Masker. Jadi jawabannya adalah garis lurus ini jelas lukisan ini. Jawabannya B. Lanjut soal berikutnya nomor 16. Amatilah gambar berikut. Besar sudut R adalah A 110, B 120 derajat, D C 130 derajat, dan D 140 derajat. Nah, ini untuk mengukurnya kita menggunakan busur.
Ya, sebenarnya busur derajat. Nggak ada ya di sini. Ya. Jawabannya adalah yang 130 derajat C. Kalian mengukurnya apakah menggunakan busur? Kalau di sini kan ukurnya 390 derajat ditambah dengan di sini ukurnya pakai penggaris busur, sudut busur, garis busur sudut. Terus selanjutnya nomor 17. Amatilah gambar berikut. A, B, C. Nah, titik A, titik B, titik C dilalui garis lurus. Banyak garis lurus tegak lurus tersebut diperoleh adalah A 0 pasang, B 1 pasang, C 2 pasang, dan D 3 pasang. Oke, kita jawabannya di sini sebenarnya ini garis lurus ya. Ini kan begini, sebenarnya dianggap ini garisnya lurus. Karena pakai laptop jadi agak susah. Titik A dan B banyak garis lurus, tegak lurus. Jadi tegak lurus yang mana? Iya, 1. Jawabannya adalah yang B. Ini yang ditanyakan garis tegak lurus. Ini. Soal berikutnya nomor 18. Suatu segi empat mempunyai dua pasang sisi sejajar dan dua pasang sudutnya ini sama besar. Segi empat tersebut adalah A. Persegi panjang, B. Belah ketupat, C. Trapesium, dan D. Jajar genjang. Jadi jawabannya ini nomor 18 adalah ini segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sejajar dan dua sudut sama besar. Ini jajar genjang. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 19. Maaf, ini terlalu cepat, jadi agak dijeda aja videonya kalau misalnya mau mengerjakan sendiri. Terus jawabannya kita cek lagi, putar lagi videonya. Garis yang tidak sejajar adalah apakah A, B, C, dan D. Yang tidak sejajar ini sudah jelas kelihatan ini. Ini A, B, dengan C ini sejajar, benar. Jadi yang tidak sejajar ini jawabannya adalah D. Oke. Soal terakhir di pilihan ganda. Bangun datar berikut yang tidak memiliki sudut lancip adalah A. Segitiga, B. Belah ketupat, C. Layang-layang, dan D. Persegi panjang. Jawabannya ini yang tidak memiliki sudut lancip. Kalau A dengan C ini, A, B, C ini memiliki sudut lancip. Yang tidak ada itu persegi panjang. Oke, kita mau menggambarnya ini agak susah. Ini segitiga seperti ini. Ini ada huruf lancipnya. Belah ketupat juga sama, ada. Layang-layang juga sama. Terus persegi panjang ini tidak ada memiliki sudut lancip. Semuanya kalau persegi panjang itu memiliki sudut 90 derajat. Sudut siku-siku 90 derajat. Soal nomor yang pilihan ganda kompleks ini jawabannya 2. Nomor 1. Panjang tali rapia merah 15 meter. Panjang tali rapia kuning ini 10 meter. Terus 10 meter 50 cm. Panjang tali rapia biru 500 cm. Pernyataan yang benar adalah, nah ini caranya kalian jadikan meter. Ini jadikan meter, ini 8 meter 50 cm seperti itu. Jadi jawaban yang A, tali rapia biru paling pendek. Tali rapia merah paling pendek. Nah, ini tali rapia merah biru paling pendek. Apakah paling pendek? Biru, mana biru? Ini biru, tali biru paling pendek. Ya, benar. Jawabannya biru paling pendek seperti itu. Tali rapia merah paling beda. Ini salah. Ini salah. Tali rapia merah dan kuning sama panjang. Kuning dengan merah ini sama panjang. Tali rapia merah dengan kuning, yang mana kuning? Ya, sama panjang. Ini benar.
Kalau nggak percaya, kita cek yang D. Tali rapia merah lebih pendek daripada tali rapia biru. Ini salah. Soal nomor yang 2. Bu Epa membeli mangga di pasar swalayan. Pernyataan yang benar sesuai gambar tersebut adalah ini ada 5 buah mangga. A. Berat mangga yang dibeli Bu Epa kurang dari 15 on. Ya benar, 15 on. Ini gram, satuannya gram ini. B. Berat mangga yang dibeli Bu Epa 1 kilo 250 gram. Ya benar jawabannya. Berarti B dengan C dengan D salah. Coba kalau kita cek sama-sama. Bu Epa membeli mangga sebanyak 125 on. Salah. Salah ini ya. Silang. Mangga yang dibeli Bu Epa beratnya 12.500 gram. Salah juga. Jadi yang benar adalah A dengan B pernyataannya. Soal nomor 3. Kedua jam jarum membentuk sudut sama besar ditunjukkan oleh sama besar. Apakah A ini, B, C, dan D. Ini perhatikan sudutnya yang sama besar. Ya, B dengan C ya. Ini dia, sama besar. Kalau ini salah, ini salah. Jadi jawabannya adalah B dengan C. Ini sama besar. Soal berikutnya nomor 4. Amatilah gambar berikut. Pasangan garis tegak lurus adalah A dan B. A dan B. Ini benar jawabannya ya. A dan B, bentar. A dan B. Tegak lurus, ini salah nih. Salah. D dengan E. D dengan E, ini tidak tegak lurus ya. Jadi C dengan D. D ini benar, D benar. D dengan, ya jawabannya ini C dengan D. Ini dengan ini. C ya lurus. Terus D dengan C dengan D. C dengan D. Ini yang lurus ini. C, D, E. Jadi jawabannya benar ini. Kalau ini D dengan E. Ini sebenarnya ini benar seharusnya ini kan. Ini kan benar lurus. Seharusnya kan B, C, D. Ini benar. Berarti yang salah itu A. A, B. Ini D dengan E. Soal nomor 5. Bangun datar berikut yang memiliki sudut tumpul adalah A. Persegi, B. Jajar genjang, C. Trapesium, dan D. Segitiga. Ya, jawabannya ini yang tidak memiliki jajar genjang dan trapesium ini memiliki sudut tumpul. Kalau persegi 90 derajat, kalau segitiga di bawah 90 derajat. Ini sudut lancip. Ini sudut tumpul, sudut siku-siku. Soal yang berikutnya. Amatilah gambar di samping. Alat ukur tersebut biasanya digunakan oleh penjahit, tukang jahit. Nomor 2. Ukuran 4 meter 50 cm dapat ditulis sebagai sentimeter, ini 450 cm seperti itu. 400 ditambah 50, ini 450. Nomor 3. Hasil dari 2 meter 72 cm dikurangi 1 meter. Nah, ini 1, ini aja 1 dikurangi ini berarti sisanya itu jawabannya ini adalah yang ya, jadikan cm semua. Jadi 150 cm. Ya, seperti itu. Ini 272 dikurang apa namanya? Ini
Kita tulis saja sini di mana ini. Ya, 100 200 ini. Sorry jelek, 100 272 dikurang 122. Nah, 2 dikurang 2 ini 0. 7 dikurang 2 ini 5. 2 dikurang 1, 1. Jadi jawabannya 150 cm. Oke. Seperti itu ya. Lanjut nomor 4. Amatilah gambar di samping. Nah, berat semua wortel tersebut adalah ini, nggak kelihatan ya. Gini kita zoom saja. Iya. Ini 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo ada 4 ya. Jadi 4, jawabannya ini adalah 4. Oke. Cek lagi. Ini oke, ada jawabannya adalah 4 kg. Pak Nanang membeli 1 bungkus kopi bubuk yang beratnya 3 ons. Berat kopi bubuk yang dibeli Pak Nanang adalah berapa gram? 3 on ini berapa gram? Ya, 300 gram. Kalau kilo 3000 gram. Nah, karena 3 on ini sama dengan 300 gram. 1 on ini 1 kilo 10 on, seperti itu. Kalau kalian hafal rumus ini, insya Allah pasti bisa kalian menjawabnya. Soal berikutnya nomor 6. Amatilah gambar berikut. Titik P terletak, titik apa nih? Titik P, mana P? Ya, dengar. Titik P terletak di tengah-tengah luas garis A dengan B. Oh, ini maksudnya. Panjang ruas garis AP adalah, nah, garis AP, berarti A yang tengah-tengah di sini. Tengah-tengah 12 dengan 10 0 ini jelas jawabannya itu 6. Kenapa seperti itu? Ya, karena ini kan garisnya P dianggap di sini. P. Ya, tengah-tengah dari P, ya, itu adalah 12, ini 0. Berarti setengah darinya adalah 6 cm. Soal nomor 7. Amatilah gambar berikut. Nah, ini. Urutan dari sudut terkecil adalah, iya, urutan terkecil ini yang mana dulu? Kita lihat yang paling kecil ini adalah H ya. 1. Terus yang 2 ini G, 2. Terus yang ketiga F ini 90 derajat. Dan ini keempat. Berarti jawabannya H besar H, terus setelah H G, setelah G itu F, dan terakhir itu F E. Nah, seperti itu. Oke, soal berikutnya nomor 8. Darwin mengukur besar sudut yang dihasilkan dari pintu terbuka. Besar sudut tersebut adalah 120 derajat. Berdasarkan besarnya, sudut tersebut adalah sudut, ya, sudut di atas 90 derajat itu sudut tumpul. Misalnya 91 itu sudah termasuk sudut tumpul. Di atas 90 derajat. Kalau sudut siku-siku 90 derajat. Di bawah 90 derajat itu sudut lancip. Lanjut soal nomor 9. Pasangan garis yang tegak lurus pada satu persegi panjang ada berapa pasang? Ya, persegi panjang itu ada 4 pasang. Nomor 10 atau nomor terakhir, kalau ini tidak kita bahas, nanti panjang kali lebar. Kalau mau minta filenya silakan komen. Meminta filenya, minta jawabannya boleh. Oke. Nomor 10. Bangun datar yang tidak mempunyai sudut adalah, iya, bangun datar lingkaran. Jawabannya lingkaran. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.